dia pernah ngikutin apa yang diminta Ucup dan seolah-olah minta tumbal nyawanya Ucup dengan cara makan-makan beginian yang akhirnya pendarahan dan sampai tewas. Kalau sekarang kan Ucup Lu sok tahu, Roy. Ya, Ini yang gua rasain. Ya, terserah apapun yang kamu bilang sok tahu apa dan segala macam. Itu sebenarnya dia lagi dikendalikan nih sosok ini. Gitu. Jadi saya merasa yang ngomong dua orang gitu loh. Tapi terserah lah Mas Ucup mau jadi apa. Saya hanya berpesan mungkin ya kamu lebih muda. Iya, jaga untuk long term ininya aja, apa jangka panjangnya aja deh pikirinnya, gitu deh. Itu yang paling simple, nggak bisa dinasehatin juga kan. Ya jangan udah. mikir pendek gitu. Iya, jangan mikir pendek. Ya walaupun diikuti siluman ini, kok tiba-tiba pergi, badan kamu juga hancur nanti. Duh, sayang banget. Ususnya berantakan. Iya, secara logika juga ini masuk ke dalam badan kan berarti ngerusak organ. Rusak. Kacau. Ntar gitu. Dan ditelan lagi semuanya. Iya, itu nanti di dalam itu secara jangka panjang akan merusak sistem semuanya. Terserah mau dibilang so tau atau apa kan, kamu masih labil juga. Saya masih nganggap kamu masih di bawah usia, tapi saya berharap Ucup bisa mengendalikan ini, bukan dikendalikan ini. Bukan Ucupnya yang dikendalikan, gitu sih. Ya. Bisa gak, Mas? Saya selalu berusaha. Iyalah, usahain masih muda loh. Mengalahkan ini agar saya tidak diikutin. Ini ketinggalan. Ini mau dibuang di sini atau mau dimakan lagi? Biarkan sini. Hah? Bisa bawa. Mau dibawa lagi. Oh. Iya. Buat makanan ntar ya. Iya. Oke. Baik, ya sudah saya ucapkan. Ya. Amanda, ada yang mau disampaikan ke terakhir supaya paling nggak jangan sampai penasaran. Lo cukup bilang suka atau tidak suka aja dengan menunggunya. Aku pengen bilang jangan ngikutin aku. Ya udah. Tadi kan udah kenalan kan. Jangan ikutin katanya. Berarti tidak suka. Ya, katanya tidak suka gitu. Udah jelas ya. Jangan tersinggung ya. Iya. Setiap orang punya pilihan. Betul, saling menghargai aja. Terima kasih ya Mas Ucup. Baik-baik ya Mas Ucup. Terima kasih Mas Ucup. Iya, udah boleh bawa. Kekuatan ambisi dapat menjelma menjadi ego pribadi. Besarnya energi dapat melumpuhkan rasa empati. Jangan biarkan semuanya menjadi tak berarti, karena kekuatan sejati adalah mengalahkan diri sendiri. Berikut ini akan hadir seorang pria yang tega mengguna-guna ayah kandungnya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Fahmi. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam juga. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya kebetulan kerja di sebuah barbershop di daerah Bogor. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Ya, jadi ceritanya begini. Waktu itu saya kan ke dukun di daerah Tegal sama Bogor pernah dua ini. Saya di sana pernah minta sesuatu mantra, tapi mantra itu kurang manjur. Akhirnya sampai saya punya inisiatif, saya punya boneka sendiri, boneka yang di rumah. Tapi boneka itu aku isi dengan hodam. Hodamnya itu ya bermacam-macam anekanya gitu loh. Cara mengisinya bagaimana? Ya itu sih dengan spiritat itu yang dukun di sana. Dukunnya yang aku samperin itu. Oke. Jadi Anda isi hodam dan Anda bawa boneka itu ke dukun? Iya. Untuk diisi? Untuk diisi. Lalu? Ya lalu ya untuk membalaskan semua
yang pernah nyakitin saya gitu. Yang nyakitin tuh siapa? Ya pokoknya banyak lah, ada antara teman ataupun keluarga gitu. Keluarga menyakiti Anda Mm-mm. dan Anda balas. Balasnya ya dengan cara itu, melampiaskan di boneka itu. Lalu bagaimana cara Anda membalasnya? Diapain itu boneka? Pertama gini sih, bonekanya itu sebelum aku ituin boneka, aku kan pernah ngalamin ini ya, pernah ngejalanin ritual gitu. Aha. Ritual waktu itu aku kan pernah minum tali pocong itu yang direbus, pernah juga tali pocong itu aku rebus, aku minum, tapi yang rebus itu yang si dukunya itu. Oke, setelah itu? Setelah itu kan itu kan langsung diminum ke saya kan. Mhm. Dan saya itu untuk menambah power aku, menambah power maksudnya kekuatan yang mistisnya itu ada di dalam saya itu makin bertambah gitu loh. Biar tambah kuat gitu. Iya, buat tambah kuat, terus juga buat melampiaskannya juga bener-bener bener-bener ini banget loh, mujarab gitu. Itu Anda ambil sendiri atau dikasih orang tali pocongnya? Aku ada yang pernah ngambil sendiri pertama, terus yang kedua kali juga ada yang ngambil dari bukan orang ya, tapi dukunnya langsung itu. Anda gali sendiri gitu? Yang gali ya si padukunya itu, karena saya kan nggak bisa gali waktu itu. Jadi itu digali, Berdua, Anda masuk dalam, Anda ambil? Takut nggak takut sih, namanya juga pertama kali ya. Oke, setelah ritual itu? Setelah ritual itu saya bener-bener yakinnya karena waktu itu kan ibu saya pernah mukulin saya, ibu kandung pernah mukulin saya. Terus habis itu saya merasa sakit cuma sedikit, tapi yang merasa kesakitan yang hebat tuh dia sendiri, ibuku sendiri maksudnya. Nah dari situ saya juga udah berpikir, wah benar-benar mujarab banget gitu. Ya jadi sampai akhirnya saya berkelanjutan untuk membalas orang-orang yang sering nyakitin aku. Oke. Tujuan Anda malam ini datang untuk apa? Saya sih sebenarnya pengen banget udahan gitu kan ya, karena kan saya kalau sering melakukan hal tersebut itu tuh kalau itu suka kayak ada rasa gimana gitu, rasa Rasa apa? ketakutan sendiri kadang atau gimana. Terus itu juga setiap malam Jumat gitu di depan rumah itu sering ada yang kayak nunggu gitu, gimana sih nunggu di depan rumah. Emang sekarang ilmunya masih sampai sekarang? Kalau sampai sekarang saya udah mulai sedikit mengurangi ya, karena kan saya kan ibaratnya sudah puas gitu, sudah puas membalas ke orang yang pernah nyakitin aku. Saya kan sekarang ini pengen benar-benar pengen ya menuju orang normal kembali lah, seperti apa adanya gitu. Orang tua lah. Makanya. Tapi suka dihantui gitu? Ya sering di mimpinya aneh-aneh aja gitu. Ya mimpi anehnya terkadang kayak rep-rep, tau gak sih rep-rep? Nggak bisa bergerak gitu. Kayak misalkan aku lagi tidur gitu ya, kayak ada yang nahan gitu sampai aku benar-benar sesak nafas. Ngelihat sosoknya nggak? Nggak. Sosok bayang-bayang aja sih, kayak berbayang sesak. Nggak tahu pasti jelasnya seperti apa. Cuman ya kayak gitu aja. Seperti apa bayangannya yang kamu rasain, kamu lihat seperti apa? Ya pasti orang hitam gede gitu. Cuman kalau untuk wajahnya atau tekstur rambutnya atau apa itu nggak terlihat jelas. Baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda pada malam hari ini dan sebaiknya Anda ceritakan langsung semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fahmi, terlahir tanggal 17 Desember 1995. Dia mendiami rumah bernomor 14. Sosok yang berwatak kuat, namun dia selalu terjebak dalam situasi yang menyedihkan. Saya melihat ada trauma masa kecil yang sulit dilupakan. Usahanya untuk bangkit justru membuat Fahmi kehilangan arah. Dia terhanyut dalam perasaan dendam yang membabi buta. Saya melihat kakek-kakek bersorban ada dekat dengan dirinya. Sangat horor dan mistis sekali. Berjubah putih.
Silakan duduk. Iya. Fahmi, 17 Desember 95, nomor rumah 14. Fahmi melakukan ritual termasuk minum tali pocong dan saat ini menggunakan kekuatan magis yang Anda punya ya. Ini untuk menyakiti orang. Jadi setiap ada yang menyakiti justru berbalik ke mereka. Karena emang saya udah benar-benar sakit hati ya, telanjur dari Sakit hati. dari kecil sih. Dari kecil suka dihina. Suka dihina juga, suka diini juga, suka juga. Banyak banget lah yang ngedownin aku gitu. Ngedon, bikin down ya. Uh-uh. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu. Fahmi, saya lihat di sini saya merasakan adanya pelecehan seksual oleh ayah kamu sendiri. Ya benar. Ayah. Dan di masa itu saya melihat kamu menangis sendirian di pojok kamar. Apakah betul? Iya, saya pernah. Itu yang saya rasakan di sini. Dan saya merasakan Fahmi itu adalah sosok laki-laki yang lemah, namun banyak obsesi yang dia kejar tapi tidak bisa kesampaian. Itu yang saya dapat. Sebelumnya ya saya turut bersimpati atas kejadian yang zaman dulu pernah terjadi. Ayah kandung atau ayah Enggak tiri yang sih, belakang? ayah tiri, ayah kandung saya kebetulan sudah nggak ada dari kecil. Kan ibu udah nikah lagi, Kak. Oke. Dan Anda apa yang Anda rasakan? Ya waktu itu benar-benar sangat terpukul ya, terpukul sekali sampai benar-benar ya benar-benar udah nggak ada gunanya lagi gitu loh. Sampai akhirnya aku ya melampiaskan kekesalan aku sama anak-anak yang kecil gitu. Hah? Melampiaskan sama anak-anak kecil? Ya anak kecil itu bukan berarti anak kecil balita ya, yang umur SMP? SD SMP gitu. Melakukan pelecehan seksual terhadap anak SMP. Pedofil dong. Dan yang saya lihat lagi ini laki-laki lagi. Itu anak-anak kecilnya laki-laki. Iya. Itu yang saya baca. Apakah betul? Oke, kami pengen tahu deh. Maaf ya kalau Anda keberatan dan tersinggung. Pelecehan seksualnya itu seperti apa ya? Ya sepertinya ya dari awal mulanya kan dia ngasih, bukannya ngasih sih, maksudnya cari kesenangan aku tuh apa dari permulannya ya ceritanya. Dia itu pokoknya pengen tahu banget kesenangan aku tuh apa, ininya aku apa, sampai benar-benar semuanya keturutan gitu kan, bikin aku nyaman senyamannya mungkin gitu kan. Akhirnya pada suatu itu ya terjadilah kayak gitu tanpa diketahui oleh ibu. Seperti apa kejadiannya? Ya begitulah. Dia masuk ke kamar kamu. Ya masuk ke kamar, terus itu juga ya akhirnya sampai aku benar-benar enak ya, maksudnya bukannya enak di berarti gimana, maksudnya ya gimana sih, orang udah terjadi gitu loh. Ini kita ngomongin ayahnya dulu ya. Oh, ayahnya membuat nyaman. Membuat nyaman dan terus dia juga mencari ini loh, kesenangan aku itu apa gitu loh. Seperti apa nih? Maksudnya kesenangan Ya kesenangan apa? aku kan kayak misalkan Saya aku kurang mengerti. senangan aku kan kayak misalkan karaokean atau misalkan main game gitu. Dia itu Dikasih. dikasih tuh itu juga diajak karaoke, ada kan aku juga suka kan nyanyi gitu. Sampai zaman dulu kan waktu itu pengen banget beli DVD player ya, sampai dikasih dibeliin. Oke. Nah, ini yang kamu gambar ini apa, Ra? Saya menggambarkan sosok pocong. Si Fahmi adalah sosok yang lemah, namun dia mencari gini-ginian untuk membalas dendam pada masa saat kecilnya seperti itu. Itu yang saya rasakan. Kamu nggak coba ngomong sama ibu atau sama Soalnya keluarga? gini Kak, aku kan ibarat kata kan aku anak broken ya, ibaratnya ya aku dari kecil yang ngurus nenek. Ibu kan waktu itu kan dari setelah aku lahir umur aku 1 tahun dia pergi ke Jakarta untuk bekerja kan ya, bekerja ya ibarat arti ya buat ngasih uang jajan aku atau gimana gitu kan. Nah aku sampai ngurusin nenek. Setelah itu ibu nikah lagi tuh waktu umur 4 tahun. Dulu kan ibu aku kerja di Soko dulu, kayak wanita karir gitu kan. Setelah itu ya aku
merasa kesepian. Aku selalu merasa ada keirian gitu sama anak-anak yang lainnya gitu, kayak temen dulu kan aku sekolah TK yang antri orang tuanya, ada pas kan nenek kan udah tua kan di sana kan, aku berangkat sendiri jadi ya dari kecil udah biasa tanpa orang tua, tapi aku bener-bener sakit sih karena kurang kasih sayang aja dari orang tua. Serem loh ini pocongnya. Saya lihat di dalam tubuhnya Fahmi mengandung sebagian kadar pocong. Dan dia melakukan ritual yang sangat aneh sekali dengan pocong atau tali pocongnya. Seperti itu. Ini pocong yang talinya diambil itu, Roy. Betul sekali. Dan ada di dalam dirinya Fahmi. Ada, kalau dia marah dia akan keluar. Fahmi tuh gaya bahasa dan ngobrolnya benar-benar kayak diem gitu, kayak saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia benar-benar marah, dia akan berubah 180 derajat jadi sosok yang kejam. Seperti itu loh. Iya sih, emang aku ngerasa seperti itu. Karena emang kalau nggak dipelampiasin gitu, kayak tuh hati aku tuh bener-bener masih sakit gitu. Itu efek dia minum tali pocong itu atau? Betul sekali. Itu efek dari rebusan tali pocong tersebut yang diminum. Tali pocong. Tali pocong direbus kemudian diminum. Saya merasakan antara serem dan bau amis, tapi juga jijik gitu.